Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Sebelumnya izinkan saya dan kedua rekan saya memperkenalkan diri. Saya Zahra Quratul Ain dengan kedua rekan saya yaitu Elis Widiawati dan Nur Aulia Jahro. Pada kesempatan kali ini kami selaku kelompok 10 akan membahas mengenai kerucut. Nah, kira-kira apa sih kerucut itu? Bagaimana bentuknya, unsur-unsurnya, sifat, dan lain-lainnya? Oke, langsung saja simak pembahasannya ya. Yang pertama, kita mulai dari pengertian kerucut itu sendiri. Kerucut adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah sisi alas berbentuk lingkaran dan sebuah sisi lengkung yang simetris terhadap porosnya, yang melalui titik pusat lingkaran tersebut. Kerucut juga dapat didefinisikan sebagai bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Kerucut dapat dibentuk dari sebuah segitiga siku-siku yang diputar sejauh 360 derajat, di mana sisi siku-sikunya sebagai pusat putaran. Sebagaimana yang bisa kita lihat pada gambar kerucut yang ada. Nah, kerucut pada gambar tersebut dapat dibentuk dari segitiga siku-siku TOA yang diputar, di mana sisi TO sebagai pusat putaran. Nah, ada lagi nih, tabung dan kerucut itu ternyata hampir sama, yaitu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh bidang datar dan bidang lengkung. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada adanya bidang atas pada tabung dan puncak pada kerucut. Oleh karenanya, kerucut memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan bangun ruang lainnya. Ciri tersebut yang pertama ada merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, kerucut mempunyai dua bidang sisi, yaitu satu bidang sisi lingkaran dan satu bidang sisi selimut. Yang ketiga, kerucut mempunyai satu rusuk dan satu titik puncak. Dan yang keempat, yaitu jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Setelah mengetahui pengertian dari kerucut itu sendiri, selanjutnya kita akan mencari tahu unsur-unsur dari kerucut. Nah, kerucut memiliki unsur-unsur meliputi yang pertama yaitu bidang alas, yang kedua diameter bidang alas, yang ketiga jari-jari bidang alas, keempat tinggi kerucut, 5 selimut kerucut, dan yang terakhir yaitu apotema. Nah, apa saja sih definisi dari keenam unsur-unsur tadi? Nah, ya kita bisa lihat dari gambar yang ada, di mana bidang alas pada kerucut tersebut merupakan sisi yang berbentuk lingkaran, yaitu daerah yang diarsir dengan pusat titik O. Yang kedua yaitu diameter bidang alas yang dilambangkan dengan D, yaitu merupakan ruas garis AB. Selanjutnya yaitu jari-jari bidang alas biasanya dilambangkan dengan huruf R, yaitu ruas garis OA dan ruas garis OB. Selanjutnya tinggi kerucut, yaitu jarak dari titik puncak kerucut, yaitu dari C ke pusat bidang alas O, yakni ruas garis CO. Yang kelima yaitu selimut kerucut, merupakan bagian yang tidak diarsir yang merupakan bidang lengkung. Dan yang terakhir apotema merupakan garis pelukis yang dilambangkan dengan S, yaitu sisi miring BC. Kita lanjut ke sifat-sifat yang dimiliki kerucut. Ada 6 sifat yang setidaknya dimiliki oleh kerucut, yaitu yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran. Yang kedua, jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Yang ketiga, kerucut mempunyai dua sisi dan satu rusuk. Yang keempat, satu sisi kerucut berbentuk bidang lengkung yang disebut selimut kerucut. Yang kelima, mempunyai satu titik sudut, dan yang terakhir, memiliki satu titik puncak. Selanjutnya, kita akan membahas irisan kerucut. Nah, selain kerangka jaring-jaring kerucut, terdapat pula istilah irisan kerucut. Nah, apa sih irisan kerucut itu? Irisan kerucut adalah lokus dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi dan terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang datar. Irisan kerucut sendiri memiliki 4 jenis. Nah, jenis yang pertama adalah parabola.
sini kita dapat melihat gambarnya. Irisan dengan bentuk parabola akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut. Seperti pada gambar di sini ya teman-teman. Kemudian yang kedua, hiperbola. Irisan dengan bentuk hiperbola akan didapatkan apabila bidang datar memotong dua kerucut. Jadi kayak seperti pada di gambar ya. Ada dua kerucut di atas dan di bawah. Kemudian ada bidang datar yang memotong kedua kerucut tersebut. Kemudian yang ketiga, irisan dengan bentuk elips. Yang ketiga adalah elips. Irisan dengan bentuk elips akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut sehingga tidak tegak lurus dengan garis sumbu utama. Teman-teman bisa lihat sendiri ya gambarnya bagaimana. Dan yang terakhir, lingkaran. Irisan dengan bentuk lingkaran akan didapatkan apabila bidang datar memotong satu kerucut secara tegak lurus dengan garis sumbu utama. Kita bisa lihat gambarnya pada slide ini. Jari-jari kerucut merupakan pembelahan dari sebuah bangun yang berkaitan sehingga digabungkan akan menjadi sebuah bangun ruang tertentu atau akan menjadi sebuah bangun ruang kerucut. Nah, pada slide di sini kita bisa lihat bagaimana gambar jaring-jaring kerucut jika dibuka. Kemudian gambar tersebut menunjukkan sebuah kerucut dengan puncak C, tingginya T, jari-jari lingkaran alas R, dan garis pelukis kerucut S. Jaring-jaring kerucut tersebut terdiri atas yang pertama, juring lingkaran CDD yang merupakan selimut kerucut. Kemudian yang kedua, lingkaran dengan jari-jari R yang merupakan sisi alas kerucut. Dari proses tersebut, kemudian setelah itu kita dapat melakukan beberapa langkah-langkah. Yang pertama, membuat juring lingkaran dengan sudut 120 derajat pada suatu kertas. Kemudian kita potong juring tersebut. Lalu yang kedua, membuat suatu kerucut dengan menghubungkan garis pelukis peki ke peki. Kemudian yang ketiga, menjiplak lingkaran alas kerucut yang terbentuk pada suatu kertas. Dan langkah yang terakhir, membuka kembali kerucut dan menjiplaknya tepat di atas lingkaran alas. Nah, dari beberapa proses tersebut, kita akan memperoleh hasil seperti pada gambar di slide ini. Selanjutnya, volume dan luas permukaan kerucut. Yang pertama, luas permukaan kerucut. Perlu kita ketahui bahwa permukaan kerucut terdiri dari dua bidang, yaitu bidang lengkung atau selimut dan bidang alas berbentuk lingkaran. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar yang ada di layar. Jika kerucut di atas diiris sepanjang garis CD dan keliling alasnya, maka akan diperoleh jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring kerucut ini terdiri atas yang pertama, juring lingkaran CDD aksen yang merupakan selimut kerucut, dan yang kedua, lingkaran dengan jari-jari R yang merupakan sisi alas kerucut. Misalnya, panjang apotema adalah S dan jari-jari lingkaran alas adalah R. Selimut kerucut merupakan juring lingkaran berjari-jari S dengan panjang busur DD aksen merupakan keliling lingkaran alas kerucut, yaitu 2VR. Dengan demikian, kita peroleh rumus luas luas selimut kerucut sama dengan luas juring CDD. Luas juring CDD aksen per luas lingkaran sama dengan
panjang busur DD aksen per keliling lingkaran. Maka luas juring CDD aksen sama dengan 2VR per 2PS dikali VS kuadrat. Nah, maka luas permukaan kerucut sama dengan luas selimut ditambah luas alas sama dengan VRS ditambah VR kuadrat sama dengan VR buka kurung S ditambah R tutup kurung. Dengan demikian, pada kerucut berlaku luas selimut kerucut sama dengan VRS, luas permukaan kerucut sama dengan VR buka kurung S ditambah R tutup kurung, dengan R sama dengan jari-jari lingkaran alas, S apotema, V sama dengan 22/7 atau 3,14. Selanjutnya, volume kerucut. Volume adalah ukuran yang menyatakan kapasitas ruangan yang ditempati oleh bangun ruang tersebut. Sebuah kerucut dapat dipandang sebagai 5 segi banyak beraturan yang rusuk alasnya diperbanyak sampai membentuk lingkaran. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena alas kerucut berbentuk lingkaran, maka luas alasnya adalah luas lingkaran. Dengan demikian, volume kerucut dapat dirumuskan sebagai berikut. Volume kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Volume kerucut sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali T. Karena R sama dengan setengah D, di mana D-nya itu diameter lingkaran, maka bentuk lain rumus volume kerucut adalah V sama dengan 1/3 VR kuadrat dikali T sama dengan 1/3 V buka kurung setengah D tutup kurung kuadrat dikali T sama dengan 1/3 V dikali 1/4 D kuadrat dikali T, maka V sama dengan 1/12 V dikali D kuadrat dikali T. Selanjutnya, penerapan kerucut dalam kehidupan sehari-hari. Di antara benda-benda atau bangun yang berbentuk kerucut dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, topi ulang tahun; yang kedua, topi caping petani; yang ketiga, tumpang; yang keempat, penanda rambu-rambu lalu lintas; yang kelima, kon es krim. Untuk mempermudah dalam memahami kerucut, di sini ada kumpulan rumus, yang mana di sini ada volume, luas permukaan, luas alas, luas selimut, jari-jari di mana diketahui volumenya, kemudian jari-jari di mana diketahui luasnya, kemudian jari-jari di mana diketahui luas alasnya, dan kemudian tinggi di mana diketahui volumenya. Nah, di sini teman-teman dapat dilihat ya. Kita lanjut pada contoh soal. Pasir sebanyak 12.320 meter kubik dibentuk sampai berbentuk kerucut dengan ketinggian 15 meter. Tentukan jari-jari alas tumpukan pasir tersebut. Nah, di sini diketahui bahwa volumenya 12.320 meter kubik dan tingginya 15 meter. Nah, ditanyakannya jari-jari alas. Karena di sini diketahui volume dan yang ditanyakan jari-jari alas, maka kita menggunakan rumus yang ada di tabel yang sebelumnya sudah kita bahas, yaitu R sama dengan akar 3 dikali V per V dikali T, sama dengan kita masukkan angka-angkanya, akar 3 dikali 12.320 per 22/7 dikali 15 sama dengan akar 782, maka akar dari 782 sama dengan
28 cm. Jadi, jari-jari alas tumpukan pasir tersebut adalah 28 cm. Sekian pembahasan dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.